Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu apa yang saya hormati, terlebih lagi pada guru saya, orang tua saya Abah Wi yang sangat saya hormati, Pak Kepala Desa. Beliau tadi bilang ke saya, kita pernah ketemu, saya masih ingat, tapi lupa ketemunya di mana gitu. Karena kalau sowan mriki sudah yang ketiga kali, tapi pengajian seperti ini baru sekali gitu. Kemudian takmir masjid yang saya hormati, pimpinan ranting berta seluruh pengurus dan ortumnya, juga ibu-ibu Aisyah. Ini ketuanya. Dulu Pak Nasihin nggih. Pas kalau kunjungan ke mriki. Pak Nasihin wonten sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Mas Rahim sahabat saya, Ketua Kuarwil Hizbul Waton, Pandu Hizbul Waton Surabaya wilayah ya, Jawa Timur yang saya hormati, juga pengurus LPCR PM wilayah yang menemani saya selalu kalau ke Lamongan selama beliau tidak keluar kota, pasti yang mendampingi Mas Rahim. Kemudian anak-anak muda yang saya hormati, yang tadi saya izin Abah Wi, saya mengundang 5 pemuda maksimal usia 35 tahun untuk ikut Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Ini nanti mohon takmir masjid ranting kirim 5 anak muda ya, untuk ikut Akademi Marbot, minimal 3 kalau bisa 5. Akademi Marbot yang akan dilaksanakan gelombang 3 nanti di Masjid Al-Falah Sragen selama 7 hari 7 malam. Terus lanjut kuliah 1 tahun di masjidnya masing-masing. Saya mengundang, mudah-mudahan bisa datang untuk ikut ketemu dengan teman-teman Marbot Masjid seluruh Indonesia gelombang ketiga. Serta jamaah sekalian, yang paling awal mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa silaturahim, bisa sowan ke bapak ibu semuanya, keluarga besar, pimpinan ranting, godok ranting juara 2 nasional. Sudah lupa ya? Ya, juara nasional, juara 2 yang pernah didoakan Pak AR agar menjadi ranting percontohan nasional. Saya baca tulisan sejarah, Pak AR pernah ke sini dan mendoakan godok ini jadi ranting percontohan nasional. Begitu sampai di sini lihat masjidnya semegah ini, dulu kan baru Abah cerita kalau akan bangun masjid, dan ternyata sekarang sudah jadi masjidnya. Alhamdulillah. Ini masjid ranting yang untuk ukuran Yogyakarta, ini masjid ranting yang terlalu besar. Masjid ranting terlalu kalau di Jogja, karena jarang masjid ranting di Jogja itu besar. Maka ini luar biasa. Mudah-mudahan menjadi masjid yang makmur, memakmurkan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, karena saya baru pertama kali pengajian seperti ini di sini. Kalau di PDM sering Pak, di Umkla, di rumah sakit. Terus waktu itu di Laren saya pindah-pindah. Ya, pernah 2 kali ngisi pengajian yang PCM yang setiap bulan sekali itu Pak ya. Itu. Maka saya ta'aruf terlebih dahulu. Jeneng kula Muhammad Jamaluddin Ahmad. Ahmad itu nama bapak saya, Ahmad Sofyan Saleh. Nama depan. Baru Muktamar Solo dan dikukuhkan di Pleno PP ada nomenklatur aturan organisasi yang menyatakan di UPP-nya majelis atau lembaganya ada kata masjid, dan masjid itu diletakkan bukan di majelis tabligh tapi di LPCR, sehingga menjadi LPCR PM, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid. Pertanyaannya,
apakah kemudian LPCRPM itu di samping ngurusi cabang, ngusuri ranting, apakah juga ngurusi masjid? Pertanyaan itu Pak. Bisa ya, bisa tidak. Sudah keluar peraturan PP Muhammadiyah pedoman tata kelola masjid dan musola Muhammadiyah. Di situ masjid diurusi oleh majelis tabligh secara umum dibantu LPCR. Jadi masjid tetap diurusi oleh majelis tabligh dibantu oleh LPCR. LPCR tugasnya apa Bapak? Membuat masjid percontohan. Masjid contoh. Kenapa? Bapak-bapak yang saya hormati, hasil survei oleh lembaga LPCRPM, rata-rata jamaah masjid Muhammadiyah di Indonesia itu kalau dikumpulkan, dibuat rata-rata jamaahnya antara 30 sampai 50 orang setiap sholat 5 waktu. Kalau godok ini berapa ini? Binten Pak niki Pak? 500 ada. Tapi begitu masjid yang lain dihitung digabungkan Pak, hanya rata-rata 30 sampai 50. Itu hasil survei 1206 masjid Muhammadiyah gitu, se-Indonesia. Pernah kalau menyampaikan hasil survei gini diprotes, Ustadz Jamal salah itu, rata-rata masjid Muhammadiyah kok 30 sampai 50 orang jamaahnya sholat 5 waktu. Lah yang betul gimana Pak? Seharusnya tidak sebanyak itu. Nah, kalau mikirnya terlalu banyak malah diprotes terlalu sedikit, ternyata terlalu banyak. Ya khusus masjid Bapak itu mungkin jamaahnya sedikit, tapi godok tidak. Godok insya Allah setiap 5 waktu seperti ini ya. Ojo tunggu-guyu loh. Saya tahu kan, karena ada musola-musola. Ya, minimal 3 soft Pak Lurah. Pak Lurahnya jadi saksi, Pak Sekretaris PCM jadi saksi. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, maka dari situ kemudian LPCR membuat program setiap wilayah harus punya masjid, satu masjid percontohan. Setiap PDM daerah harus punya satu masjid percontohan. Setiap PCM harus punya satu masjid percontohan. Setiap ranting harus punya satu masjid percontohan. Masjid wilayah yang sudah diresmikan At-Taqwa Semarang milik BBM Jawa Tengah. Setelah itu akan Jawa Timur dan Indonesia akan kita resmikan masjid percontohannya. Ya, dan setiap masjid percontoh sebelum diresmikan harus ikut Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Kalau Indosiar ada Akademi Dangdut Indosiar. Kalau LPCR punya Akademi Marbot, sudah angkatan pertama, angkatan kedua, nanti November angkatan ketiga. Apa? Itu jadi wilayah harus nunjuk satu, daerah harus nunjuk satu, PCM satu. Misalnya Laren, Pak Sekretaris, nanti harus ada SK dari PCM menunjuk masjid mana jadi masjid percontohan PCM. Kira-kira masjid mana Laren ini? Kira-kira. Lah nanti PCM boleh menunjuk masjid cabang itu, bukan berarti harus yang bangun cabang, tapi cabang boleh menunjuk salah satu masjid di PCM yang dianggap layak untuk jadi percontohan tingkat PCM. Kalau godok Jamiah Takwa ditunjuk berarti dikeluarkan SK ini masjid percontohan tingkat cabang. Lah nanti ranting godok nyari lagi masjid untuk masjid percontohannya. Nah seperti itu. Itu Bapak-bapak. Jadi kalau ketua lembaga itu di PP, dengan amanah masjid kita akan buat masjid percontohan. Seperti apa? Tidak materi malam hari ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, lajeng kegiatan kalau sehari-hari adalah ketua BPH Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, perbatasan Jawa Barat sini Pak. Ujungnya barat Jawa Tengah itu ada PCM Bumiayu punya rumah sakit, seperti Babat punya rumah sakit. Nah, kalau ketua BPH di sana, ketua BPH itu mewakili pemilik, mewakili perserikatan jadi pemilik, mewakili pemilik di situ. Juga kalau ngerangkep dados salah seorang direktur di rumah sakit PKU Cepu sehari-harinya.
Nah Bapak Ibu, sebelum saya jadi direktur di 2 rumah sakit itu, kalau direktur, salah seorang direktur di PKU Muhammadiyah Bantul milik PDM. Sebelumnya kalau salah seorang direktur di Rumah Sakit Islam Jakarta. Di Jakarta ada 4 rumah sakit Islam, Jakarta Pusat, Jakarta Timur Pondokopi, kemudian Jakarta Utara Sukapura, dan Rumah Sakit Jiwa Islam Klender. PP Muhammadiyah itu pemiliknya langsung 4 rumah sakit Islam, tidak pakai nama Muhammadiyah tapi rumah sakit Islam, tapi lambangnya Muhammadiyah. Itu milik rumah sakit nggih. Jadi rumah sakit Islam Jakarta ada 4, salah satunya rumah sakit jiwa nggih. Rumah sakit jiwa ini selalu penuh, beda dengan rumah sakit biasa, apalagi kalau dekat pemilu, habis pengumuman calon yang jadi atau tidak, lah itu langsung naik bisa sampai 60%. Pak nggih. Jadi akeh calon legislatif itu wong edan. Nah, jadi begitu diumumkan nggak masuk, wah langsung depresi, stres. Nah, ada yang jalan-jalan di jalan itu, ada yang lari ke masjid. Lari ke masjid bukan berdoa istighfar, tapi gulungi kembali karpet-karpet masjid. Terus AC-nya dicopot, ya dah. Karena ketika nyalek pengen dipilih, bantu karpet sama AC. Begitu nggak kepilih, AC-nya dicopot. Itu kan viral di media. Terus ada lagi caleg nggak jadi, aspalnya dikupas kembali. Jadi dikupas aspal, dipilih, begitu gagal, aspalnya dikelupas, Pak. Nah itulah para caleg. Mudah-mudahan caleg di sini baik-baiklah, Pak. Nggih. Terus Bapak-bapak, saderenge kula dados direktur Rumah Sakit Islam Jakarta selama hampir 9 tahun, kula seorang perwira menengah Polri. Kula alumni pendidikan militer di Komando Pendidikan Angkatan Laut Surabaya tahun 91. Tahun 91 saya dilatih menjadi ABRI, jadi tentara tahun 91 sampai tahun 95. 95 polisi berdiri sendiri, saya milih polisi ya Pak. Jadi gemuk-gemuk begini saya pernah jadi tentara, pernah jadi polisi ya. Bapak yang badannya bagus nggak punya pengalaman ya. Kalau ini nggak bisa lari. Nggih Bapak, alhamdulillah saya dianugerahi punya pengalaman hidup unik, pernah jadi tentara, pernah jadi polisi. Akhirnya kalau pensiun dini, pensiun muda usia 36 tahun saya pensiun. Pangkat jabatan saya waktu saya pensiun setingkat Kapolres, jabatan AKBP. Kurang 3 bulan saya naik pangkat, tapi saya ngajukan pensiun dini, mengundurkan diri sebagai perwira menengah polisi. Saya memilih untuk kembali ke jalan yang saya pilih. Nanti kalau ke jalan yang benar kan saya menyinggung orang banyak, Pak. Saya memilih kembali ke jalan yang saya pilih, gitu Pak. Yaitu saya tinggalkan pangkat dan jabatan saya memilih kembali menjadi anggota Muhammadiyah. Gitu Pak. Saya tinggalkan pangkat jabatan, saya pengen kembali bermuhammad. Ya, maka begitu saya pensiun langsung saya aktif di Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu pengantar. Terus alhamdulillah saat menikah kula sampun menikah, anak kula 4. Sempat 6 tahun tidak diparingi amanah anak oleh Allah. Nah, lajeng berangkat haji, pulang salah satu doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak pertama, kedua, ketiga, kalau gak ada anak, pangkat saya sudah mayor. Jadi kalau pangkat mayor lagi punya anak, Pak. Itu alhamdulillah sekarang sudah 4. Yang 3 itu dari istri muda saya, yang nomor 4 dari istri tua saya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tapi itu Bu, jadi saya ulangi, anak kula 4, sing nomor 1, 2, 3 itu anak istri muda,
Yang nomor 4 anak istri tua. Tapi tetap satu. Ya, ibu-ibu mulai bingung toh. Ya, saya jelaskan sekarang. Kula pun boten gadah istri muda, karena istri muda sudah jadi istri tua. Sudah paham ibu-ibu? Belum? Saya jelaskan lagi. Nggih. Dalam Al-Qur'an dinyatakan hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana. Jadi ketika manusia tumbuh berkembang matang menua, matang itu usianya 40 tahun. 40 tahun itu masa emas kedua. Masa emas pertama salasuna syahra, 30 bulan. Nah, jadi batas tua muda itu 40 tahun. Anak kula 4 itu selisih 8 tahun dengan anak nomor 3. Istri saya melahirkan anak 4, usianya sudah hampir 42 tahun, berarti sudah tua. Sudah paham Bu? Itulah istri tua. Nah sudah, sekarang masuk ke pengajian. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tadi yang saya bacakan hatta idza balagha dan seterusnya itu adalah Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Ada informasi umur 30 bulan dan 40 tahun. Allah jarang bicara angka, tetapi di surah itu satu ayat Allah bicara 2 angka, yaitu umur 30 bulan dan umur 40 tahun. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, artinya apa Pak? Perjalanan umur 30 bulan pertama masa penting, mulai umur 40 tahun itu masa yang sangat penting. Isyarat-isyarat Allah sebagai masa emas. Kalau 30 bulan pertama ini gagal ya dikelola, akhirnya stunting, anak lambat tumbuhnya, gizinya kurang dan sebagainya. Usia 40 tahun kalau tidak matang, maka orang akan menjadi orang yang merugikan orang banyak. Yen wis umure 40 tahun kok durung kebapaan, durung keibuan, durung matang beragamanya, sholat isih dikongkon-kongkon, sholat masih disuruh-suruh, beramal masih wangel, itu tanda bahaya bagi manusia. Yen umure wis 40 tahun kok belum apik, itu harus hati-hati. Maka kemudian perintahnya kita agar apa Pak? Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Yen kok umure 40 tahun urip murung temoto gitu. Salah satu yang diperhatikan adalah sejauh mana kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Terus apa lagi Pak? Memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, senang berbuat amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya apa? Memperjuangkan dirinya jadi orang yang baik, orang soleh, dan menyiapkan, mendidik, menggembleng anak-anaknya menjadi orang yang soleh juga. Selanjutnya apa? Kalau kita punya salah dan dosa dan sebagainya, cepat-cepat bertobat kepada Allah, dan setelah itu bersungguh-sungguh menjadi muslim yang baik. Ibu-ibu bapak doanya sudah hafal semua kan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala. Sampun hafal sedaya? Kok do meneng wae iki lho. Apa nggih? Dereng. Mengke diwaos diapalke, khususnya bagi ibu-ibu, perhatikan angka 30 itu. Sejak mengandung, melahirkan, menyusui sampai mencapainya 30 bulan. Kalau bayinya lahir normal berarti penyusuan dengan ASI minimal 21 bulan.
Tapi ayat dan surah yang lain menegaskan yang terbaik menyempurnakan penyusuan ASINya selama 2 tahun atau 24 bulan, agar anak kita secara nutrisi bagus, hubungan kejiwaan, hubungan batin, hubungan psikologi dengan ibunya juga bagus. Baru kemudian tumbuh berkembang matang dengan melakukan minimal 5 hal kebaikan yang tadi saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, agar mudah dipahami, saya nanti kalau teriak tambah umur, jawabnya yang pertama adalah tambah gede rasa syukure. Paham Bapak-bapak? Kalau saya teriak tambah umur, tambah gede rasa syukure, itu terjemahan dari Robbi auzi'ni an ashkura, atau la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi saya akan teriak tambah umure, tambah gede rasa syukure. Siap? Nggih. Tambah umure, Bapak Ibu, ini sudah berapa usianya? Rasulullah menginformasikan kita rata-rata umatnya 60 sampai 70 tahun. Siapa yang sudah 60 tahun angkat tangan? Nah, kalau umurnya nanti sama dengan Rasulullah tinggal 3 tahun, Pak. Gitu, Pak. Kalau umurnya sama dengan Utsman bin Affan 84 tahun. Kalau umurnya sama dengan Jenderal Sudirman, sudah kelebihan, Pak. Karena Jenderal Sudirman meninggal dalam usia 34 tahun. Jadi panglima tertinggi usianya berapa, Pak? 29 tahun. Kader Hizbul Waton, aktivis kader Muhammadiyah, gitu, Pak. Jadi panglima tertinggi angkatan perang Matursun. Itu usianya 29 tahun, belum 30 sudah panglima tertinggi. Casani ki 29 tahun. Isih kebut-kebutan naik motor. Sudirman sudah jadi jenderal dan kader terbaik Muhammadiyah. Yang terkenal itu adalah ungkapan beliau, jadi kader Muhammadiyah itu abot, yang ragu-ragu mulih. Karena beliau benar-benar kader Perserikatan Muhammadiyah. Oke, kita disyukuri Bapak. Sinten yang usianya 70 tahun? Yang sudah 70 tahun Bapak? Nah, banyak. Berarti itu sudah cukup umurnya. Gitu. Tetapi hadis itu masih dikasih kelanjutan, dan ada sedikit hambanya yang dikasih umur lebih. Nggak usah khawatir, Pak. Bapak kula sudah 87 tahun, ayah saya. Mbah kakung dari istri saya itu sampai 114 tahun. Mbah putri saya dari saya 98 tahun. Gitu, Pak. Jadi alhamdulillah Bapak-bapak yang sudah sepuh 70, tenang saja. Pohon kelapa itu ada yang sudah kering tuwek tapi nggak jatuh. Itu 80 90 gitu, Pak. Tapi ada kelapa muda belum jatuh saja sudah dijatuhkan. Itulah anak muda karena narkoba, kecelakaan, mati. Yang mati terbanyak itu adalah anak muda. Maka yang muda-muda jangan berpikir yakin usianya akan panjang, karena korban kecelakaan dan narkoba terbanyak adalah anak muda. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita syukuri umur kita ini. Tambah umur tambah besar rasa syukur. Syukur itu lawannya kufur. Syukur itu membuka atau terbuka, kufur itu menutup atau tertutup. Kalau jadi orang bersyukur itu enak Bapak-bapak, mau menerima masukan, mau menerima kritikan, saran, dengarkan ceramah ya enak, karena seperti gelas dibuka sehingga bisa masuk segala bentuk air minuman yang sehat masuk di situ. Tapi kalau kufur susah, ya Pak. Ibu-ibu bersyukur mboten punya suami yang sekarang ini,
Jawab. Bu, bersyukur mboten gadah garwa jenengan iki. Wah, kompak syukur gitu ya. Terus sekarang bapak-bapak bersyukur mboten punya istri yang belakang itu. Apik tenan. Kaget aku. Biasanya kalau bapak-bapak di tempat lain, Pak, di tempat lain yang ya bukan Muhammadiyah kayak kita ini, kalau ditanya itu, bapak bersyukur, sing jawab paling limo telur terus guyang-guyu ini. Guyang-guyu. Itu seperti di hatinya bicara, "Pon Ustaz Jamal, sengsara di niat cukup sekali saja Ustaz, ya. Nanti ten akhirat ganti Ustaz," ini ya. Ganti istri maksudnya, Pak. Niki mboten toh? Ibu-ibu pengen bareng suaminya di surga? Bapak-bapak pengen bareng istrinya kembali di surga? Elok tenan iki dah. Elok gitu. Alhamdulillah. Karena dalam Quran surah At-Tur ayat 21 Allah menginformasikan kepada kita kalau pengen bareng-bareng putra wayah mbah buyut canggah suami istri kumpul di surga, syaratnya hanya satu, bi-iman. Harus sama-sama beriman, bimakna harus mengamalkan agama Islam bareng-bareng. Nggih, bersyukur melahirkan kebahagiaan, kebahagiaan melahirkan kegembiraan dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu Bapak Ibu, kalau saya nanti teriak tambah umur, jawabnya apa? Tambah sregep ngibadahi. Napa? Yang kedua, tambah sregep ngibadahi. Siap? Tambah umur. Tambah sregep ngibadahi. Khususnya sholat 5 waktu diusahakan berjamaah di masjid, agar masjid-masjid dan musola Muhammadiyah bisa makmur jamaahnya. Kecuali ada halangan sakit atau sedang tidak di rumah, kan tetap jamaah di tempat lain. Selama di rumah nggak ada alasan udzur yang dibenarkan secara syar'i, kita usahakan sholat berjamaah di masjid. Siap Bapak Ibu? Karena Muhammadiyah memilih paham hadis-hadis dalil yang mengajak menganjurkan wanita-wanita muslimah Muhammadiyah memakmurkan masjid, termasuk sholat berjamaah di masjid. Muhammadiyah tidak memilih yang wanita sholatnya di rumah pun ada seterusnya. Maka kita harus memakmurkan masjid. Pripun Pak Jamal agar itu masjid makmur lah. Kulo dan teman-teman LPCRPM niki sedang mengadakan gerakan nasional memakmurkan masjid-masjid Muhammadiyah agar menjadi masjid yang makmur, memakmurkan. Makmur sholatnya, makmur pengajiannya, makmur kegiatannya, makmur zakat infak sodakohnya, gitu, agar kemudian bisa memakmurkan jamaahnya dan masyarakat. Harapannya begitu Pak, makmur dan memakmurkan. Nah, agar itu berhasil harus dimulai dengan gerakan sholat berjamaah. Pripun caranya Ustaz? Caranya Pak, pokoknya yen wis krungu adzan mangkat. Kalau sudah krungu adzan ikhlas ra ikhlas mangkat. Mriki budal napa mangkat? Budal nggih. Mengke yen kula ngomong ikhlas ra ikhlas jawabe budal. Nggih. Nggih Bapak Ibu. Ngaji sama saya ngaji yang enteng-entengan gembira. Saya meniru Pak Erfahrudin. Hidup sudah susah tambah susah lagi. Nah, hidup ngajinya yang menggembirakan. Kalau saya bilang ikhlas ra ikhlas budal. Ngoten nggih? Makan apa budal? Budal. Bapak Ibu yang saya hormati, memang ibadah itu harus ikhlas. Dan ibadah yang terbaik itu awalnya ya ikhlas, tengah ya ikhlas, akhirnya ya ikhlas.
Tapi yen awale rung iso ikhlas aja terus ora mangkat. Paham maksudnya? Nggih. Karena kalau mangkat meskipun ra ikhlas, nanti di jalan bisa ikhlas. Di jalan belum ikhlas, sampai masjid bisa ikhlas. Ikhlas itu bisa berubah. Daripada mau ikhlas malah ora ikhlas, hangus. Maka kalau sudah dengar adzan berangkat. Bapak Ibu, kalau Allah sudah perintahkan haji bagi yang mampu, kalau Allah sudah perintahkan zakat bagi yang kuat, Allah perintahkan puasa bagi yang kuasa, gitu, kuasa kesehatannya, kuasa fisiknya, gitu. Kemudian apa? Kalau Allah sudah perintahkan menolong saudara-saudara kita yang tertindas seperti di Palestina, Gaza. Kalau Allah sudah perintahkan gitu ngaji, gitu. Kalau Allah sudah perintahkan lebih-lebih sholat 5 waktu, apalagi sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum, maka ikhlas ra ikhlas, ikhlas ra ikhlas, ikhlas ra ikhlas. Kita saksikan sesama orang masjid lagi ya. Pokoknya sesuk subuh ra mangkat awas. Ini guyonan tapi serius Pak. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, saya membaca salah satu penggalan tulisannya. Beliau bilang kalau gitu, kamu merasa Islammu belum kuat, takwamu belum kokoh, kamu masih angel dadi wong apik, maka apa? Paksa dirimu untuk melakukan kebaikan. Insya Allah nanti akan ikhlas dan akhirnya jadi orang baik. Beliau jadi pendekar besar, memaksa dirinya disiplin, latihan keras dan sebagainya. Saya dulu bisa push up 150, saya 150 Pak. Sekarang masih kuat 36, segemuk ini Pak. Pak. Karena apa? Dulu dipaksa, nggak kuat, tempeleng, tonjok. Akhirnya mau lama-lama memaksa diri jadi orang kuat. Nah seperti itu Pak. Jadi ikhlas mangkat. Insya Allah masjid-masjid akan makmur. Gimana ini? Lanjut atau selesai? Nggih. Nggih. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua nggih. Jadi tambah umur, tambah sregep ibadah. Mari kita penuhi musola-musola kita, masjid-masjid kita. Gitu. Yang ketiga, tambah umur, tambah akeh amal soleh. Saged? Insyaallah. Tambah amal soleh. Gitu. Di situ apa dalilnya apa? Wa aslihli fi dzurriyyati. Juga sebelumnya wa an a'mala sholihah tardahu. Nah, kalau saya teriak tambah umur, tambah akeh amal soleh. Tambah umur, itu perintahnya di Al-Quran banyak. Hampir semua surah ada semangat agar kita memperbanyak amal soleh agar timbangan kita nanti lebih berat kebaikannya. Gitu. Dan tambah umur itu harus tambah akeh amal soleh dan juga disertai dengan seneng. Kalau udah bahasa umumnya itu kita itu kayak seperti hobi beramal soleh. Jangan susah lagi. Maka ketika kita susah butuh istri yang menyemangati. Mas tahajud pas kita lagi males, Mas poso. Terima kasih diingatan istri kita, berarti istri kita menjadi teman kita nanti untuk bareng-bareng ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Muhammadiyah amal soleh itu bentuknya banyak, dari buat rumah sakit, panti asuhan, kemudian perguruan tinggi, lazismu, banyak sekali amal solehnya. Dengan banyak amal solehnya itulah Muhammadiyah berniat, berazam menghantarkan umat Islam ke depan gerbang pintu surga Jannatun Naim. Itu di pembukaan atau mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi Pak, surga itu luas sekali. Muhammadiyah menyiapkan jenengan ke pintu gerbang tinggal masuk dengan infak, dengan sedekah dan sebagainya, amal soleh. Yang keberapa? Keempat, ini Pak nggih,
kalau saya teriak tambah umur, jawabannya nawa Bapak Ibu, tambah apik rumah tanggane. Bukan rumah tetanggane, rumah tanggane. Nggih. Tetangga, bukan rumah tangga, bukan rumah tetangga nih, nggih. Tambah apik rumah tanggane. Rumah tangga kita. Atau tambah apik keluargane. Mau tetangga atau keluarga? Nggih. Tambah apik keluargane. Oke? Tambah umur. Pak, gitu. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan fid dunya hasanah, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup yang soleh solehah, punya anak yang soleh dan solehah, punya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu salah satunya dimulai dirasakan dalam hidup berumah tangga. Maka ada ungkapan baiti jannati, rumahku surgaku. Fid dunya hasanah itu salah satu bentuknya rumah tangga. Dan Islam itu manfaatnya tidak hanya di akhirat, di dunia salah satunya rumah tangga kita. Mari keluarga Muhammadiyah kita usahakan jadi keluarga yang memenuhi perintah Allah, litaskunu ilaiha, agar keluarga kita tenang, damai, sejahtera, bahagia. Dan agar apa? Kita bisa melaksanakan perintah dengan keluarga itu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Rumah tangga tidak sekedar nyari bahagia, tapi juga selamat dunia akhirat untuk anak istri kita, suami kita, semuanya selamat dunia lan akhirat. Rumah tangga, panjenengan ibadah haji seperti napak tilas contoh keluarga hebat, keluarga Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar dan putranya Ismail. Haji itu salah satu latarnya kisah rumah tangga salah satu manusia terbaik di dunia, namanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Suami yang baik, istri yang tekun, sabar, solihah, Hajar namanya, dan putra yang hebat Ismail yang perlu kita contoh. Keluarga hebat ini salah satu doa yang terkenal adalah apa Pak? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim yang namanya disebut setelah Rasulullah dalam sholat, hanya Nabi Ibrahim yang namanya disebut dalam sholat setelah Nabi Muhammad. Gak ada manusia lain Pak. Nabi Ibrahim adalah nabi yang doanya paling banyak disebut Allah dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim adalah nabi yang kisah hidupnya paling banyak diceritakan oleh dalam Al-Quran selain Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang apa? Luar biasa. Itu untuk urusan sholat, minta tolong pada Allah agar dirinya mampu menegakkan sholat dan anaknya mampu menegakkan sholat. Sekarang ini urusan berat Pak. Panjenengan kalau sholat subuh anak-anak di mana? Gak ada yang jawab kan? Gak ada yang jawab kan? Karena kebanyakan orang tua nggak tega atau nggak berani membangunkan anaknya untuk sholat berjamaah. Mulai malam hari ini niati Pak, mulai besok saat subuh saya harus berikhtiar mengajak membangunkan anak-anakku bersama istri saya untuk sholat jamaah di masjid. Pripun Bapak Ibu? Pripun Bapak Ibu? Niku anak jenengan apa anak tetangga? Kalau anak kita maka kita yang bertanggung jawab. Jangan menyesal nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban Allah. Pak, endi anakmu atau ketok nang masjid? Kula biarkan tilem Gusti Allah. Kuwi anakmu apa anake sapa? Ya anak kula Gusti Allah. Lah piye? Mesake Gusti Allah. Nah, ampun ngantos. Itu tanggung jawab panjenengan semuanya. Maka Nabi Ibrahim untuk urusan anak sholat saja minta tolong pada Allah. Sholat itu gerakannya gampang, luweh angel pencak selat tapak suci.
Betul nggih apa? Oh jurusnya wah angel banget itu, kalau nggak latihan nggak iso. Tapi sholat begitu diajari sehari aja bisa ngomong ini, terus ngene, cah TK saja bisa. Lomba TK juara sholat gampang gerakannya. Tapi menegakkan sholat bukan urusan gampang. Koyok jenengan iso ngguwes sepeda ontel dari Nglaren godhog ke Lamongan misalnya, kuat Pak, kuat mboten? Wah, Pak Lurah mboten. Yang lainnya kuat toh Pak? Ente sing seneng sepedaan? Nah, iku waduh 100 kilo kuat. Nih yang masjid mau 100 meter aja angel. Itu karena ada urusan iman, ada hidayah, ada niat Pak. Maka warga Muhammadiyah mari, jangan sia-siakan masjid yang megah ini. Mari kita makmurkan. Kalau masjid ini jadi makmur, kegiatannya banyak gitu, manfaatnya banyak. Tahun depan saya tunjuk mewakili Jawa Timur tingkat nasional. Pripun? Siap. Pak Lurah siap, Pak Sekretaris Cabang tadi mana? Nah, guys, insya Allah siap, guys. Masjid ini kita makmurkan, kegiatannya banyak, gitu, manfaatnya banyak. Ada pemberdayaan dan sebagainya. Tahun depan Kulo Tilii sudah makmur, jamaah mau kegiatannya, mau pengajian, mau ekonominya makmur, banyak kegiatannya, banyak mana. Kulo usulkan mewakili Jawa Timur. Pripun ibu-ibu? Kok do meneng kabeh iki to? Gimana jamaah bapak-bapak siap? Gimana ibu-ibu siap? Nah, ibu-ibu ngikut bapak-bapak. Nggih, tambah apik rumah tanggane, ngir keluargane. Mari di dalam PHIWM dan panduan keluarga sekalian PP Aisyah, keluarga Muhammadiyah itu minimal punya 2 fungsi selain fungsi pokoknya, yaitu apa? Jadi keluarga dakwah dan keluarga kader. Seluruh anggota keluarga harus berfungsi sebagai dai-dai Muhammadiyah apapun profesinya. Seluruh anaknya, orang tuanya disiapkan jadi kader-kader Perserikatan Muhammadiyah. Kalau mau nikahkan, cari pasangan yang sama-sama Muhammadiyah. Kalau bukan, harus teken kontrak, itu tanda tangan. Ya, setelah menikah wajib aktif di Muhammadiyah. Era gelem rasa. Saya ketika mau ngelamar istri saya ditekoi, Mas Jamal nggih Muhammadiyah. Nggih Pak, alhamdulillah kula sakniki ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pusat Pak. Wah, alhamdulillah. Saged khutbah, kula aliyah Pak, alhamdulillah saged. Itu Pak nggih. Ngerokok mboten Pak. Bapak kula naib setiap ngijabke pengantin mulih nggo rokok, ning bapak dan seluruh anaknya nggak ada yang ngerokok. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Bapak, wah itu tanggung jawab beliau terhadap Allah. Betul. Khusus angkatan tua boleh ngerokok. Nggih. Ini bapak saya nanya ketika saya ngelamar kok Pak, nggak ada hubungannya ngabawi. Mboten bapak ya wis kari milih waktune kapan. Alhamdulillah akhirnya ya itu jadi istri saya sekarang ini Pak. Yang tadi ada istri tua, ada istri muda tadi. Nah itu sampai itu nggih rumah tangga bagi ibu-ibu. Saya mengajak keluarga Muhammadiyah itu keluarga yang sumringah, yang ceria. Berangkat masjid senyum. Assalamualaikum Bude Pak D. Mulai ke masjid ya, assalamualaikum. Banyak senyum itu menyehatkan. Bapak-bapak yang banyak penyakit, ibu-ibu banyak penyakit, sering pusing, migrain, terus koyok paru, jantungan, emah dan sebagainya. Perbanyak senyum dengan ikhlas, banyak penyakit sembuh dengan senyuman. Mang buktekke ora percaya. Sing darah tinggi, bludruk dan sebagainya, banyak senyum, banyak menyembuhkan penyakit. Sudah begitu membuat ibu-ibu tambah glowing. Tahu ibu-ibu glowing? Ibu-ibu kan pengen glowing toh? Banyak senyum, sudah menyehatkan, jadi kelihatan cantik. Rasa tuku skincare sing mahal-mahal. Kalau
sekedar hanya pengen glowing, wajahnya bersih putih, gampang, rasa tuku skincare, tuku sabun cuci piring. Piring reget ae dicuci pakai sabun piring jadi mengkilat, apalagi wajah ibu-ibu. Insya Allah langsung gawa rumah sakit Muhammadiyah. Karena glowing sesungguhnya adalah kebahagiaan. Habis rapat ibu-ibu Aisyah senyum pulang. Bapak-bapak habis rapat Muhammadiyah acara pengajian pulang tersenyum bahagia. Assalamualaikum Yayang. Ya, sekali-kali sama Assalamualaikum Yayang. Yayang itu kalau muda sayang, kalau sudah tua eyang. Eyang putih. Yayang itu eyang. Nah, itu. Mulai senyum. Nah, itu kemudian apa? Nanti kalau seorang suami aktif di masjid setiap pulang kok baik, senyum, bawa oleh-oleh, es batil dan sebagainya. Saya tadi nggak kebagian, pas sampai pas tutup. Nah, ya. Karena sempat mogok macet total karena ada bis terbakar. Di mana Mas Rohim? Turi. Betul-betul bisnya terbakar, habis sampai catnya aja mengelupas semua, terbakar semua. Maka kalau terlambat sowan Abah Wi. Mohon maaf, nyun sewu saestu nggih. Seperti itu. Kalau suaminya pulang bahagia, nanti istrinya akan komentar, "Lendo anak-anakku, kowe sesuk yang gede dadi wong Muhammadiyah seperti bapakmu." Lah pripun to Bu? Orangnya sumeh, setiap pulang mesti bawa oleh-oleh, sama aku sayang, ora tahu ngei duit, selalu ngasih duit dan sebagainya. Jadi wong Muhammadiyah. Tapi kalau jenengan habis ngaji, habis kerja, mulai besengut, rapat Muhammadiyah mulai besengut, nesu-nesu, malah tanya, Bu, anakmu nanti? Orang ngerti, Pak, mau lunga ora pamit. Bojo orang ngerti anak lunga. Wah, yen ana anake tekoki, "Le, ibumu nanti?" Mboten ngertos ya, Pak, ibu wau mboten cerita aja lunga. Wah, anak ibune lunga ora ngerti. Setiap mulai kok nesu-nesu, nanti istrinya bilang, "Le, rasa dadi wong Muhammadiyah." Lah pripun to, Bu? Kaya bapakmu kae. Nah. Nggih, Pak, keluarga itu keluarga kader harus menyiapkan, mendidik, mengajak anak-anak jadi kader-kader Islam lewat Perserikatan Muhammadiyah karena kita keluarga Muhammadiyah. Setuju, Bapak? Ibu-ibu besok yang ramah rapat rasa do bengak-bengok, rapat tuh senyum gitu. Ya bahagia. Wong puncak ayat dakwah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Penutupnya apa? Wa ulaika humul. Kita dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar itu biar bahagia, beruntung dunia dan akhirat. Terakhir Bapak Ibu, nun saya kula ngunjuk rumiyin. Nggih. Bapak Ibu, napa tekan pundi, Bu? Terakhir, gitu. Terakhir niku, gitu. Tambah umur kudu tambah sangu akhirate. Sangu akhirat itu seluruh amal soleh, ibadah dan amal soleh kita. Termasuk yang sesuk nyoblos pemilihan bupati sing bener. Nggih. Ora rasah cerita wis do ngerti. Gitu. Ngertos? Ngertos dereng? Ya kalau wong Muhammadiyah sing dipilih ya kudu kader perserikatan ngono ae. Rasah ngelek-elek sing liya, sing penting jagone awake dhewe dipilih kalau itu memang dari keluarga Muhammadiyah. Ngoten nggih? B. Kalau orang Muhammadiyah jadi pemimpin itu menyayangi semuanya. Gitu. Insya Allah. Lah bekal-bekal yang lainnya Bapak kita, Pak Lurah jadi lurah, jadikan jalan ke surga. Amin. Polisi yang kayak saya ini jangan jadi polisi malah menyebabkan masuk neraka. Kalau cerita awak kalau dewe lah daripada masuk neraka saya kemudian melok Muhammadiyah saya. Gitu loh Pak. Gitu. Karena seluruh langkah kita, ngomongan kita itu ada resikonya. Memilih calon pemimpin ada resikonya.
pekerjaan ada resikonya, apa saja itu ada resikonya, dan resikonya hanya dua, surga atau neraka, hanya itu saja. Jangan milih atau jangan jualan, jangan nyambut gawe jadi hakim, jadi narapuli, malah jadi penyebab kita masuk neraka. Jangan sampai. Jangan sampai berumah tangga malah masuk neraka. Maka setelah ku angfusakum wa ahlikum ojo sampai bojomu malah nyebabke masuk neraka. Gaweanmu ojo nganti masuk neraka. Kalau kita berpikir sing tak lakukan ini nyebabke aku masuk surga atau masuk neraka, karena hanya dua konsekuensinya. Semua perbuatan kita akan begitu. Gitu. Ini menjadi bekal kita yang harus kita siapkan, dan di Muhammadiyah kita disiapkan lahan seluas-luasnya mencari bekal sebanyak-banyaknya agar kita masuk surga. Terakhir, kalau saya teriak nanti masjid, jawab makmur memakmurkan. Bapak Ibu, masjid makmur memakmurkan. Tes, masjid diikuti gerakan makmur memakmurkan. Masjid makmur itu ruhiyah, sholatnya bagaimana, baca Al-Qur'annya, pengajiannya di masjid ini bagaimana, kegiatannya apa saja, infak sedekahnya gimana, itu semua ruhiyah makmur. Kalau itu dilakukan akan bisa memakmurkan jamaahnya, bantu beras, bantu orang yang terjerat pinjol. Masjid Al-Falah Sragen melunasi 250 rakyat yang korban pinjol, dibayari semua sama Masjid Al-Falah Sragen. Nah, niku Pak. Niku tondo sehat. Bersin itu tanda sehat. Maka kalau bersin alhamdulillah. Cara Allah mengeluarkan penyakit itu dengan bersin. Maka begitu bersin alhamdulillah, karena keluar banyak penyakit. Nah, terus makmur memakmur. Yang kedua, masjid, dari masjid kita bangkit. Saged? Nih, kita ajak anak-anak muda, mari dari nilai kemasjidan ini kita kelola masyarakat menjadi masyarakat yang baldatun tozibatun warobun ghafur. Masjid, dari masjid kita, ibu-ibu kaget, dari masjid kita bangkit. Nggih, bareng-bareng nggih. Masjid, dari masjid kita bangkit. Sing do melok gerak insyaallah penyakitnya banyak yang berkurang. Kalau saya menengahin mbuh. Nah, yang terakhir, masjid apapun masalahnya, masalah itu tanda tanya Pak. Siapa yang hidupnya nggak punya masalah? Wong sugih wae duwe masalah. Apa meneh? Belum tentu. Iya. Yang tukang nyari barang bekas Pak, senyum-senyum buyang-buyu, ngombe es teh, kono ngombe minuman regone 20 juta. Ada menteri namanya Bahlil atau Balul, lupa namanya itu. Itu minum whisky ya, minuman yang harganya itu satu botolnya katanya 20 juta. Mudah-mudahan itu nggak benar, tapi fotonya nyata kata Roy Suryo. Gitu. Minumannya 20 juta Pak, pripun Pak? Wah, aku milih dawet batil loh. Nah, seperti itu. Jadi apapun masalahnya, masjid. Nah, jenengan kalau rodok budrek masalah ke masjid ambil wudhu, sholat sunat. Ben tentrem atine, terus berdoa pada Allah, nangis pada Allah. Sing iso ngatasi masalah sesungguhnya bukan presiden, bukan menteri, bukan lurah, bukan camat, bukan bupati. Sing iso ngatasi masalah sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau presiden, menteri do iso ngatasi masalah, pasti nggak punya masalah, malah do mumet toh. Nah, niku gitu. Yang ketiga apa Pak? Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Ngoten nggih? Siap? Ayo kabeh ibu derek Bu, biar penyakitnya hilang. Gitu. Persiapan masjid apapun masalahnya, masjid solusinya.
jadikan masjid bukan sekedar tempat sholat. Masjid juga tempat untuk menikahkan, untuk nyarikan jodoh, modali dodolan. Jadikan masjid untuk, ya itu Pak, nolong orang. Jadikan masjid untuk benteng moral masyarakat. Jadikan masjid banyak sekali. Dari masjid ini umat disatukan dan kita gerakkan mengatasi masalah kehidupan, membuktikan Islam adalah solusi kehidupan. Ngoten nggih Bapak Ibu? Sudah jam 7 persis. Sekaligus saya minta pamit karena nanti jam setengah 8 saya harus memberi sambutan pembukaan penjurian lomba cabang ranting dan masjid nasional hari kedua. Tadi malam sampai setengah 11. Malam ini nanti jam setengah 8 sampai setengah 11. Setengah 8 itu Indonesia bagian barat, Indonesia timur sudah setengah 11. Setengah 10. Nanti Indonesia rampung, Indonesia timur rampung wis setengah loro. Ini Pak nggih, seperti itu. Abahwi, terima kasih atas dawuhnya saya sowan ke sini. Mas Ran Godok, mohon doa Pak AR agar Godok jadi ranting percontohan, gitu. Kita laksanakan karena kiai, gitu. Ya, Muhammadiyah ketua umum sudah mendoakan dan sudah dikabulkan. Godok pernah masuk 3 besar ranting terbaik se-Indonesia. Nanti dalam obat berikutnya yang juara 1 dan 2 akan ditemukan semuanya. Yang juara 1 siapa sesungguhnya nanti. Gitu. Sekarang yang juara 1, 2 tidak boleh ikut. Termasuk Godok nggak boleh ikut. Nanti ada saatnya Godok bertemu dengan juara 1 dan juara 2 se-Indonesia. Ngeten nggih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Mohon maaf, mudah-mudahan pilkada berjalan lancar dan Allah memberikan pemimpin yang terbaik. Mudah-mudahan ranting Godok semakin maju dan memberi manfaat untuk umat. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Kula sampun, monggo Bapak Ibu lanjut. Kula Abahwi nyuwun pamit. No? Nggih. Salam saya ngomong. nah coba rekaman.